السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati ketua DKM dan semua pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin. Yang saya hormati semua Bapak Ibu yang berhadir. Mudah-mudahan kita dan semua kaum muslim dimanapun segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita yang sedang berjihad di Timur Tengah, mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Yang tak mungkin menurut adat bisa dikalahkan pada masa yang disebutkan Al-Quran ghulibatir Rum, tapi ternyata negara yang kuat Romawi itu bisa runtuh. Innama amruhu idza arada syai'an an yakuna lahu kun fayakun. Mudah-mudahan saudara kita di Gaza, di Palestina, saudara kita di Irak, saudara kita di Pakistan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, malam ini kita bahsul masail. Silakan Bapak Ibu sampaikan pertanyaan, lalu kemudian itu dijawab. Silakan dari Bapak ada? Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya ingin bertanya tentang bagaimana Ustaz hukumnya apabila seorang muslim melihat ada seorang non-muslim, dia mempunyai peliharaan, kita katakanlah peliharaan anjing gitu kan. Lalu kita menyaksikan dia itu dengan peliharaannya begitu akrab sampai tangannya itu dijilat-jilat oleh peliharaannya tersebut. Lalu setelah itu dia mengajak kita bersalaman atau kita bersentuhanlah dengan anggota tubuhnya yang baru saja dijilat oleh anjing tersebut. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Karena kan yang saya ketahui bahwasannya apabila seorang muslim itu bersentuhan dengan hewan yang najis,
salah satunya seperti dijilat oleh terkena air liur anjing, maka dia harus dibasuh 7 kali dan salah satunya itu dengan tanah. Nah, bagaimana jika contoh kasusnya itu kita tidak langsung bersentuhan dengan hewan yang najis tadi Ustaz, tapi kita bersentuhan dengan orang yang baru saja terkena najis itu bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang najis itu dalam kajian fikih dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mughalladhah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga najis mukhaffafah. Masing-masing najis itu ada cara untuk membersihkannya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat, Allah mencintai orang yang membersihkan dirinya, baik dari najis yang zahir maupun najis yang batin, penyakit hati. Najis mughalladhah itu khinzir, kalbun, wa ma tawallada minhuma, dan turunannya. Begitulah disebut dalam fikih Syafi'i. Khinzir keduanya langsung najis. Kalbunya langsung najis. Dan turunannya juga najis. Berkawan kambing sama beruang, satu jantan satu betina, lahir dari betina itu kambing. Padahal salah satu orang tuanya dijual. Maka yang lahir itu apabila bisa dipastikan itulah induknya, kambing itu menjadi najis. Cuma begitu pun kalau nanti mau akikah anak atau cucu, gak usah tanya ayam kambingnya di mana, akte kelahirannya mana, gak usah. Bersentuh dengan najis mughalladhah apabila basah sama basah, kering sama kering, basah sama kering. Yang wajib untuk disamak adalah basah-basah, basah kering. Kalau kering sama kering, ada B2, ada B1, dipegang itu hewan, tangannya kering, hewannya kering, itu dianggap tidak najis. Tapi kalau satu basah, baik tangannya ataupun hewan yang tadi, itu wajib disamak. Begitu juga dengan dijilat, apalagi dijilat. Kalau di dalam hadis itu langsung apabila dijilat bejana, maka dia dibersihkan dengan disamak. Bagaimana caranya? Kalau yang kena tangan, yang kena kaki kita, disiramkanlah dia dengan 7 kali siraman. Ihdahunna biturab, satu siraman airnya dicampur tanah, baik tanah yang kuning maupun tanah yang hitam, yang pasti jangan pasir. Campur air dengan tanah, lumpur sawah. Lalu kalau kaki tadi dijilatnya, siramkan sekali. 6 kali lagi air bersih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah bersih. Bagaimana kalau misalkan
ada si kawan yang punya peliharaan itu, dia dah tahu kita dipegang. Berarti kalau dia Islam, berarti kondisinya itu sedang tidak suci dari najis. Apalagi jidatnya tadi kawan tadi, tak boleh dia sholat. Kita wajib dia sholat, kita Islam. Nah sekarang pertanyaannya, dia sudah dipegangnya hewan tadi, lalu kemudian dia salaman dengan kita. Kalau di tangannya ada air liur galbun tadi, lalu kemudian di salamnya kita pindah air liurnya ke kita, maka tangan kita itu pun ikut bernajis. Tapi kalau tangan dia sudah kering, biasanya dia pegang hewan. Cuma pada saat dia bertemu dengan kita, ya normal tangannya seperti biasa. Tangan kita dengan tangan dia bersentuhan, tidaklah wajib kita harus menyamak tangan baru beribadah. Sebab non-muslim boleh masuk ke masjid, non-muslim, asal tujuan yang positif. Ada musyawarah, ada rapat di kampung kita ini, dia ikut non-muslim, boleh. Tapi kalau ada bapak-bapak yang sedang berhadas besar, belum mandi wajib, masuk ke masjid untuk menghadiri rapat, hukum bagi dia haram, karena dia masih belum suci dari hadas besar. Yang tadi dia tak wajib mandi. Kenapa? Karena dia tidak Islam. Nah, kalau begitu pertanyaannya, jika yang tadi non-muslim itu punya peliharaan hewan yang najis mughalladhah, dia biasa bermain dengan hewan itu, bukan hanya bermain, makan juga dengan daging hewan itu. Lalu dia ketemu dengan kita hari-hari biasa, salaman dengan dia, kemudian duduk bersama dengan dia, tidak ada masalah. La yanhakum Allahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Sepanjang dia itu baik, walaupun tak seagama dengan kita, maka berbuat baik dengan dia disukai oleh Allah, tidak dilarang dalam agama. Salaman dengan dia tidak ada masalah, duduk dengan dia tidak ada masalah, berbisnis dengan dia tidak ada masalah. Tapi kalau sudah jelas-jelas seperti Zionis Yahudi, tak boleh lagi berkawan dengan dia. Kenapa? Karena dia sudah menghabisi ribuan nyawa kaum muslim yang ada di Gaza. Nah, sekarang tampaklah keberanian negara Iran untuk menghabisi bagaimana kejahatan Zionis Yahudi. Kalau sudah sampai pada perjuangan mereka itu, jangan lagi cerita Syiah Sunni. Semua kita seagama, semua kita sama-sama mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai pun bukan Iran yang membantu saudara kita di Gaza, Rusia, Donald Trump bisa dapat hidayah sudah dia langsung dihabisi Zionis Yahudi, pasti kita senang. Andai pun Donald Trump tidak masuk Islam, tapi dihabisnya Zionis Yahudi, tapi kayaknya mungkin baik. Andai itu terjadi pun dia tidak Islam, pasti kita senang. Apalagi yang memang mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dia sujud kepada Allah, presidennya pada saat itu dikirimkan ke pengecut, pengkhianat, perampok, perampas, yaitu Zionis Yahudi. Nah, jadi andai dia non-muslim itu
tidak melakukan hal yang buruk kepada kita, berbuat baik kepadanya, tidak dilarang dalam agama. Ya, kalau misalkan satu sama dengan kawannya yang non-muslim, biasa ada peliharaannya hewan yang najis lalu tadi, tangannya mesti biasa, salaman, tak usah ditolak, salaman. Apalagi ada salam tempel, makin cepat ada salam ya. Baik, najis mutawassithah, najis mukhaffafah sudah dibahas. Ada lagi? Ada lagi Pak? Ya, silakan. Kaitan dengan kasus yang kemarin, hewan sembelihan. Jadi Ustaz, ada masalah ketika seorang memburu seekor rusa, kan pakai tombak atau tembak Ustaz. Apa dagingnya itu buruk? Rusa itu kebetulan sudah mati Ustaz waktu ditembak. Apa sah kita makan dagingnya itu Ustaz? Kan tanpa disembelih. Hanya demikian Ustaz. Satu lagi saya baca ulang dari Ada lagi? Apa lagi? Satu lagi? Yang kedua? Satu aja. Oh, baik. Ketika kami kan kaum wanita Ustaz, jadi waktu kedatangan haid, ketika itu waktu sholat zuhur, kami nggak tepat sholatnya dari awal waktu. Zuhur sekarang misalnya 12:30, kami sedikit melalaikan sholat zuhur tersebut. Kami sholatlah zuhur di jam 2. Ketika jam 2 kami mau sholat, datang tamu yang tadi mengantar sini. Kata Ustaz, jadi apakah sholat zuhur kami harus diqadha dan sholat asar kami apa juga harus diqadha Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, as-sayd, berburu. Dulu pada saat saya dengan kawan-kawan masih kecil, kami sering menangkap burung. Burung ditangkap, dipelihara, kadang dimakan. Waktu itu saya melihat waktu di sawah ada burung yang biasa hinggap di padi. Ini padinya sudah dipanen, sudah dibuat, disusun yang sudah diketam itu. Lalu kemudian saya lemparkanlah panah ke burung. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lemparkan, mati burung. Kena burungnya. Burung yang tadi kena itu boleh tidak dimakan? Jawabannya boleh. Halal. Asal jangan burung orang. Kalau burung orang dilempar pakai panah, marah dia. Kenapa? Ini burung peliharaan saya. Burung berkutut di rumah orang dilemparnya. Nah, kan rumah punya orang. Sama halnya dengan berburu. Dalam fikih ada namanya kalbun mu'allimah. Kalbun mu'allimah. Dia punya hewan anjing, tapi yang sudah terlatih. Kalau dia suruh tangkap rusa, ditangkapnya bawa pulang rusa. Tangkap burung, tangkap bawa pulang rumah. Tangkap ikan, tangkapnya bawa pulang rumah. Tangkap bawa ditangkapnya juga. Itu berarti kalbun yang sudah mu'allimah.
Kalau misalkan itu kabul dibawa berburu, dia sudah melihat rusak dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ketika mau menyembelih dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Yang penting muslim orang. Andai ada orang muslim menyembelih hewan, dia tidak baca basmalah, tapi dia Islam, sembelihannya sah. Satu ketika Nabi ditanya, Rasulullah, ada domba yang disembelih oleh wanita, bolehkah dimakan itu ya Rasul? Kata Rasul, boleh. Jadi ibu-ibu pun menyembelih, boleh. Tapi kalau bukan dosa, kalau misalkan ada ayam, ibu mau makan ayam, suami belum pulang, anak lagi juga ada di situ. Nanti kalau dimintakan ke tetangga, motong, tetangganya agak jauh rumahnya. Nanti kalau misalkan dia yang motong, tentu dapat bagian dia kan. Nah, dipotonglah sendiri oleh ibu. Bismillah, Bismillah. Kau usah pakai Rahman lagi. Nah, Bismillah aja. Bismillah. Mati. Halal. Jadi ketika di kampung itu mau saya gunakan berburu, membaca basmalah, Bismillah, Bismillah. Ya Allah, mudah-mudahan dapat. Hei kamu, tangkap Musa, lepas. Begitu ditangkapnya Musa mati, dibawa pulang, halal dimakan. Tapi kalau punya mu'allimah, jangan kebetulan. Kalau kebetulan tidak sah. Jadi kalau punya mu'allimah. Satu ketika jamaah masih ikhwan muslimin berburu, ayo berburu maling, lari itu ke hutan. Apa hutan di sini? Tidak ada lagi hutan di sini. Tidak ada lagi ya. Nah, ibaratkan ada hutan, sembunyi maling itu ke hutan. Pas di satu pohon yang besar, kelihatan di situ ada rusa. Entah malingnya berubah jadi rusa atau tidak, Allah ditopang oleh si korban. Bismillah, kenalah tulang rusuk rusa tadi, lari dia sekitar 50 meter, kemudian mati. Yang tadi tombakan itu diniatkan sebagai sembelihan, mati, halal dimakan. Tapi kalau misalkan dikejar masih hidup, wajib disembelih supaya halal itu hewan. Ini andai mati. Kenapa? Karena dengan alat tajam. Nah, saya tidak tahu peluru senapan itu tajam atau tidak. Yang penting nggak boleh dengan alat tumpul, harus yang tajam. Kalau yang tumpul itu tidak boleh digunakan untuk menyembelih hewan atau untuk mematikan hewan kurban. Jangan tumpul. Bagaimana kalau lembu masuk ke sumur? Lembu masuk ke sumur. Sekarang kan tidak ada sumur orang lagi. Kalau dulu masih ingat saya, sumur di luar rumah. Sampai sekarang di rumah kami di kampung sumurnya di luar rumah. Yang lucunya lagi dulu, sumur di luar rumah, toiletnya tak lama. Buang air besar, dia itu dalam rumah. Karena di kampung kami itu padang bola, ada padang di sana, masih luas padangnya. Kalau ada tumbuhan yang segini, jangan sembarang masuk situ. Kenapa? Bisa jadi di situ ada orang yang bodoh aja. Jadi kalau asal lempar, berarti ada orang di situ. Nah, jadi masuklah lembu ke dalam sumur. Mau ditarik tak bisa. Perhitungan setengah jam lagi lembu ini mati. Bagaimana caranya? Ambil tombak, ambil parang, cucukkan kepadanya itu Bismillah, mati lembunya, halal dimakan. Nah, begitu terkait dengan urusan. Banyak berburu saja juga yang musiknya. Ada seorang perempuan, tidak ada seorang perempuan. Semua perempuan pada umumnya mengalami yang namanya menstruasi, kecuali Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah
itu tidak mengalami menstruasi. Sehingga beliau disebut dengan Az-Zahra. Ya, jadi beliau itu tidak mengalami menstruasi. Yang lain pada mengalami. Minimal usia perempuan supaya dianggap darah itu menstruasi 9 tahun, tapi tahun Komariah. Kalau belum genap 9 tahun, 7 tahun, 8 tahun, itu bukan darah menstruasi. Kemungkinan dia jatuh atau ada penyakit. Dan durasi waktu itu pada seorang perempuan minimal 1 hari 1 malam. Ya, kalau kena dia 1 hari, kena pagi, hitunglah 1 hari 1 malam. Tak boleh lagi sholat. Biasanya 7 hari, maksimal paling lama 15 hari. Lewat 15 hari, maka itu berubah menjadi sebutan damul istihadah. Yang dilarang bagi ibu-ibu yang menstruasi, ketika darah itu sudah dianggap damul istihadah, maka tidak ada larangan bagi dia. Sholat wajib, puasa wajib. Andai dia berhubungan dengan suaminya, tidak ada larangan. Ada yang bertanya, bagaimana kalau ada orang yang keguguran kandungannya? Yang keguguran kandungannya itu darah yang keluar sama dengan darah nifas. Jadi dia berlaku larangan nifas bagi perempuan yang tadi keguguran. Ini yang ditanya, seorang ibu sholatnya sering terlambat. Hayya 'alas shalah, masuk waktu zuhur. Si ibu pada saat sehat masuk waktu zuhur, itu sehat, tak ada darah yang keluar. Jam tengah 1, jam tengah 3 dalam dia mau sholat. Pas dia mau sholat jam tengah 3, dia melihat bahwa ada halangan. Sholat yang tadinya itu karena dia sudah masuk waktunya, tak dia kerjakan segera, maka pada saat itu zuhurnya wajib nanti untuk dikodonya. Tapi kalau untuk berikutnya tidak lagi. Kenapa? Karena memang belum masuk waktunya. Nah, jadi ibu yang menstruasi 1 hari, 7 hari, 15 hari, sebenarnya pada saat itu tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat yang ditinggal kecuali seumpama tadi. Sudah masuk waktu, masih suci, belum dikerjakan sholat. Pas dia mau mengerjakan tadi, ternyata ada halangan, itu dianggap sholat yang wajib untuk diqadha. Asalnya tidak ada. Baik. Jadi kalau ada bapak-bapak di kandang ini gak sholat, berarti sedang datang bulan. Makanya harus diingatkan orang supaya jangan meninggalkan sholat. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Ibu? Bapak ada? Ada Bapak?
Setiap ada yang meninggal dunia, tentu ada kewajiban untuk menyelesaikan terkait dengan harta yang dimilikinya. Setiap suami istri punya anak, tidak punya anak, mereka itu yang namanya suami istri tidak ada penghalang. Dengan orang tua tidak ada penghalang, dengan anak kandung tidak ada penghalang. Di dalam Al-Quran, ketentuan-ketentuan bagian ahli waris itu adalah 6: setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, kemudian 2/3, sepertiga, setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, sepertiga, 2/3. Namanya furudul muqaddarah. Pembagian warisan itu terjadi, satu, harus ada yang meninggal. Yang kedua, harus ada harta yang ditinggal. Yang ketiga, ada yang menjadi ahli waris. Apabila tiga ini hilang satu, nggak disebut pembagian ahli waris itu bisa tak bisa terjadi pembagian ahli waris, pembagian harta warisan. Misalnya ada seorang ayah, istrinya sudah meninggal dunia. Pada saat dia bersama dengan istrinya, tak ada harta yang didapat, nol, hidup tidak jelas. Meninggal istrinya, dia pun kemudian dibukakan Allah rezeki sehingga kaya raya. Anaknya ada 3. Harta yang dipunyai oleh si bapak ini dibagi-baginya ke anaknya. Itu tidak disebut dengan bagi harta warisan. Kenapa? Karena yang punya harta masih hidup, namanya hibah. Pastikan belum meninggal. Ada yang meninggal? Ada. Hartanya ada. Ahli warisnya ada. Baru bisa dibagi. Istri mendapat berapa, anak mendapat berapa, orang tua si bayi mendapat berapa, itu sudah ada ketentuannya. Sekarang kasusnya ada seseorang yang meninggal dunia, hartanya ada, tetapi satu permasalahannya, ahli warisnya tidak ada. Ahli warisnya tidak ada. Ahli waris itu, kalau misalkan ada seseorang yang menjadi ahli warisnya dari pihak dia, ayahnya, dan dia ke ayahnya. Kalau ibunya, dari pihak ibunya, saudara-saudara ibunya putuskan, dia saudara laki-laki dari ayah. Ya, kalau saudara dari ayah itu ada, itu nanti dari warisnya. Ternyata tidak ada ahli waris si bapak ini. Istrinya masih ada.
Suaminya ada? Oh janda. Oh berarti dia suaminya ada dulu ada. Nah, kalau misalkan ada seorang, langsung ke poin permasalahan tadi, ada seorang perempuan menikah dia dengan laki-laki, ya kan? Dia punya suami nih. Bertepatan mereka itu dikasih Allah rezeki, harta, tapi satu dalam masalah keturunan belum dikasih oleh Allah. Di saat mereka bersama, mereka angkatlah anak. Namanya dalam fikih at-tabani, anak angkat. Nabi mengadopsi anak namanya Sayyidina Zaid. Sayyidina Zaid anak angkat Nabi. Ada orang mengatakan saking dekatnya Nabi dengan Zaid bin Muhammad, maka dibatalkan pernyataan itu. Maka Muhammadun aba hadithin rijal itu walakin Rasulullah mukhataban nabiyyin. Nabi itu bukanlah ayah dari siapapun di antara kalian, melainkan Nabi itu adalah Nabi, Rasul, penutup semuanya. Untuk lebih mempertegas lagi, Sayyidina Zaid itu menikah dengan seorang perempuan. Anggapan orang kalau anak angkat itu menjadi mahal. Apa yang beda? Maka Allah sebutkan, "Falamma qada Zaidun minha wa qara zawwajanaka hadikai la yakun 'ala al-mu'minina haraj." Orang menganggap istri Sayyidina Zaid itu menjadi mahal bagi Nabi karena dia anak angkat Nabi. Ternyata Nabi menasihati tidak bisa mereka dinasihati, dalam artian tidak ada lagi kecocokan untuk dilanjutkan hubungan rumah tangga, sehingga mereka berpisah. Habis masa iddahnya, ayat turun, falamma qada Zaidun minha wa qara zawwajanaka hadikai la yakun 'ala al-mu'minina hajrun fi azwaji ad'iyai. Allah langsung kami nikahkan dia dengan Nabi. Jadi dinikahi oleh Nabi istri daripada anak angkatnya, menunjukkan bahwa anak angkat tidak menjadi mahal kalau memang dia rumahnya jauh dari kita, bukan anak saudara. Nah, dalam ilmu faraid, kalau dibuka nanti kitab-kitab fikih masih yang namanya anak angkat, dia sama sekali tidak mendapat warisan dari ibu atau ayah angkat. Itulah. Tapi karena di negara kita ini ada namanya KHI, nanti itu bisa diangkat kalau menuntut dibawa ke pengadilan, karena dia sah di negara kita ini. Itu akan menjadi kekuatan hukum bagi anak angkat. Dia boleh mendapati sebahagian dari harta ayah atau ibu angkatnya, ya, tapi tidak menghabisi semuanya. Ya, semacam hibah, wasiat wajibah, gitu. Ya, tidak melebihi dari harta bagian dari ahli waris yang lain, tapi dia punya. Makanya salah satu solusi ketika ada suami istri masih hidup, mereka punya anak angkat, apalagi banyak hartanya, saudaranya itu kadang-kadang di waktu kita masih hidup kurang perhatian orang tua. Tapi kalau udah meninggal nanti berdatangan itu dari mana-mana untuk mengakui bahwa kami adalah ahli warisnya. Solusinya bagaimana? Suami istri ini memiliki harta yang mereka miliki boleh dihibahkan kepada anak. Hibah itu pemberian. Ini rumah ini sama diberikan. Yang namanya hibah itu ada batasan.
Ya kalau misalkan saya punya rumah banyak, ada kawan saya tengok dia baik anaknya sama rumah ini, insya Allah saya kasih tidak masalah. Kenapa? Karena itu hak saya. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat itu tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang dimiliki oleh yang berwasiat. Dia hibahkan tapi supaya nanti tidak menjadi permasalahan, langsung dibuat surat-suratnya. Buat suratnya, panggil saksinya, kalau bisa dari keluarga, lagi perempuan panggil, mereka masih hidup. Ini tolong kalian tanda tangan menjadi saksi bahwa rumah ini, kebun yang di sana sudah saya hibahkan ke anak angkat saya. Siapa yang bisa protes? Mereka yang bisa protes. Kenapa? Orang harta si bapak. Cuma mereka mau dikasih mau jadi saksi aja. Cuma begitu pulang nanti ke kampung kawan kasih kampus ya kan. Nah, itu solusi. Sekarang permasalahannya si ibu itu tidak membuat apa-apa dengan anak angkat tadi. Suaminya sudah meninggal dunia. Sekarang pertanyaannya, pada saat dia bersama dengan suaminya ada hartanya? Harta yang sekarang ini sudah ada? Ada. Kalau ada hartanya di saat masih bersama dengan suami, maka ahli waris dari harta itu harus dirunut kembali saat meninggal suaminya. Saat meninggal suaminya, apakah ada ahli warisnya? Ada. Kalau ada, maka harta si ibu ini dibuatlah dulu persentase bagiannya, berapa bagian suami, berapa bagian istri. Bagian suami kita sebut saja 50 juta. Yang 50 juta itulah kita sebut umpama harta si suami. Ada hutangnya, ada, keluarkan dari situ. Semua fardu kifayah keluarkan dari, sudah selesai. Tinggal 40 juta lagi. Nah, 40 juta itu siapa ahli warisnya? Dari si suami laki-laki itu ada saudaranya. Itulah ahli warisnya. Kalau ada ayah emaknya, itulah ahli warisnya. Kemudian siapa? Istrinya. Istrinya itu mendapat seperempat. Kenapa? Karena dia tidak punya anak. Kalau punya anak, wafumul lizawji wal zawjat. Seperti apa? Dari harta si suami, harta dia tadi dibagi kan? Nah, harta suami ambil seperempat. Seperempat. Yang seperempat sisanya itu apa? Di mana sisanya? Sisanya itu diserahkan kepada ahli waris yang ada. Tinggallah harta si. Sekali lagi, kalau saya lebih dominan, anak angkat tidak dapat warisan. Saya lebih ke situ. Kalau nanti mau dibuat bukan warisan, hibah. Itu dia tanda hibah. Nah, sekarang tinggallah harta si istri 50 juta lagi. Yang 50 juta itu tidak ada ahli warisnya. Nggak ada ahli warisnya. Betul nggak ada? Nggak ada. Dari biayanya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Saudara-saudaranya nggak ada. Sekarang kalau tidak ada, itu harta ke siapa? Harta dari seseorang yang tidak ada ahli warisnya. Andailah kita hidup di negara Islam, itu akan beralih ke Baitul Mal. Di sini kan ada Baitul Mal. Terus bagaimana kalau tidak ada? Disitulah andilnya pemerintah. Ini harta mau dikemanakan? Tentu pemerintah harus bijak. Kalau misalkan nanti ke pengadilan diserahkan bagaimana penentuannya, di sini kalau di pengadilan pasti nanti ada bagian anak angkat. Tapi tidak semua boleh diambil oleh anak angkat karena dia bukan masalah. Tapi nanti dia mendapatkan bagian. Selebihnya itu dikasihlah bagian untuk anak angkat. Orang tua dari si anak angkat ini jangan campur-campur tangan, gak ada hak di situ. Selebihnya itu alangkah bagusnya
kalau dibangunkan ke Masjid Ikhwanul Muslimin dan itu diniatkan pahalanya kepada almarhumah di alam barzakh, selesai. Begitulah solusinya. Nah, tapi yang harus dijelaskan, anak angkat bersama dengan keluarganya jangan menganggap mereka itu punya hak untuk menguasai harta. Tidak. Nah, itu yang paling penting. Itu dipahaminya. Baik, mudah-mudahan semua kita, keluarga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa arzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.